Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal baba awil fadhu. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa rasulun karim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita bisa sama-sama mempelajari daripada satu kitab, yang mana kitab ini sebetulnya mengingatkan kita supaya kita itu kembali melakukan daripada amal kebaikan, karena hakikat daripada manusia itu adalah lalai. Makanya kita bahas kitab Tanbihul Ghafilin ini, mudah-mudahan kita bangkit daripada kelalaian dan kita terus bisa untuk melakukan daripada amal kebaikan. Dan mudah-mudahan sore hari ini Allah hitung, Allah catat kedatangan kita pada sore hari ini sebagai bentuk kebaikan, dan Allah hitung sebagai amal soleh yang kelak akan bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan, Allah curahkan kepada insan kami rahmatan lil alamin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa ittiba kepada beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sampai kepada bab tentang di situ hakul walidain, yaitu hak orang tua, hak kedua orang tua atas anak. Jadi walaupun kita yang ada di sini ini tidak muda lagi, tapi kita itu juga masih menjadi seorang anak di situ. Jadi yang namanya anak itu tidak akan pernah berubah. Dia juga tetap posisinya itu sebagai seorang anak, walaupun dia itu juga sudah menjadi orang tua di situ. Nah, kita ambil dulu salah satu kisah sebelum saya sampaikan daripada satu hadis seorang sahabat yang masya Allah sebetulnya para sahabat yang lain itu ternyata senantiasa melihat bahwasanya sosok sahabat tersebut itu adalah sosok sahabat yang baik. Jadi tidak diragukan lagi tentang kebaikan daripada sahabat tadi. Bahkan sahabat tadi ternyata ketika para teman-temannya itu adalah melihat beliau ternyata kana yusolli kada wa yasumu kada, dia itu adalah seorang sahabat yang senantiasa rajin sholat. Maksudnya sholat selain sholat yang wajib. Di mana itu ada sholat sunnah yang disyariatkan, disitulah beliau itu sholat. Makanya disampaikan di situ ternyata beliau itu adalah orang yang kana yusolli kada, sholatnya juga luar biasa. Wa yasumu kada, begitu pula dengan puasanya juga luar biasa. Jadi di mana di situ hari disunahkan untuk berpuasa, maka beliau itu adalah berpuasa di situ. Wa kana yatasaddaqu bi jumlatin minad darahim mayadri kam wazanuha. Dan kita juga ngerti bagaimana beliau itu bersedekah. Sedekahnya ini ya oke, cuma kita itu tidak bisa menghitung berapa nominalnya. Tapi yang jelas sahabat tadi itu sedekahnya ya oke. Jadi sholat sunnah tidak diragukan. Kemudian puasa sunnahnya juga tidak diragukan lagi. Bahkan sedekahnya itu juga tidak diragukan lagi.
Tapi ada satu permasalahan yang kemudian menghambat beliau di situ di akhir hayatnya berjumpa dengan Allah untuk melafalkan daripada kalimat la ilaha illallah. Padahal beliau orang yang di situ amal solehnya itu luar biasa. Maka kemudian para sahabat bahkan Rasulullah sendiri itu sampai heran loh. Kalau secara kasat mata amalannya itu luar biasa. Amalannya itu menandakan bahwasanya beliau itu adalah amalan ahli surga. Beliau banyak melakukan amalan-amalan ahli surga. Akan tetapi ternyata terhalang untuk mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. Fama haluka wa halahu di sini. Qalat ya Rasulullah, inni alaihi sahitatun wahidatun. Ternyata di situ dia itu tidak bisa mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah karena suftu ummuhu. Karena kemarahan daripada ibunya. Nah, makanya di sini hak orang tua terhadap anak itu luar biasa. Kita sebagai anak itu mempunyai satu kewajiban kepada orang tua. Kalau sampai membuat orang tua itu marah, orang tua itu murka, menjadikan amal soleh yang telah kita kerjakan itu menjadi amal yang sia-sia. Tidak ada artinya di situ. Karena apa? Yang namanya murkanya orang, murkanya Allah itu tergantung daripada marahnya daripada orang tua. Jadi jangan sampai sebetulnya membuat kedua orang tua atau salah satu dari keduanya itu adalah menjadi murka karena tingkah, pola, tutur kata daripada kita sebagai seorang anak. Maka setelah itu ketika tahu bahwasanya yang menjadikan dia itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena kemurkaan, karena kemarahan daripada ibunya, maka Rasulullah cuma mengatakan selama ibunya itu belum memaafkan daripada kesalahannya, maka selamanya dia itu akan dalam kondisi kesulitan dan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan bahkan di situ rohnya pun tidak akan pernah bisa keluar dari raganya. Maka kemudian Rasulullah itu menyuruh kepada para sahabat, kepada Bilal, kepada yang lain untuk mengumpulkan daripada kayu bakar. Suruh mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Karena apa? Sahabat tadi hanya bisa mati ketika dia itu dibakar. Kira-kira panjenengan, kalau itu posisinya panjenengan sebagai orang tua, kemudian anaknya dibakar ngono, sak nesu-nesune panjenengan, jenengan tega ora kira-kira? Lan nyapa ora tega, Bu? Nyapa ora tega, Bu? Anake nggih kok sak piye-piye iki ya tetep anak di situ. Tapi terkadang yang namanya orang tua kan marah itu ada gitu. Nah, maka semarah-marahnya kita sebagai orang tua kepada anak pasti tidak akan pernah tega kalau kemudian anaknya harus menderita. Kemudian ibunya itu mengatakan, ya Rasul, gak ada orang tua yang dia itu tega melihat anaknya itu dilalap oleh api. Tapi dijawab oleh Rasul seperti ini, loh, api dunia itu tidak sebanding dengan api neraka. Aku harapkan karena engkau itu masih marah kepada anakmu sehingga tidak ridho, aku itu mengharapkan ketika jasad putramu itu dibakar, mudah-mudahan dosanya itu diampuni oleh Allah. Sebelum apa? Sebelum dia diadab oleh Allah di akhirat. Maka ibunya mengatakan di situ, aku pasti akan merasa bersedih ketika aku melihat anakku dalam penderitaan. Maka saksikanlah wahai Rasul dan saksikanlah wahai kaum muslimin bahwasanya detik ini aku maafkan seluruh kesalahan daripada putra. Setelah ibunya mengucapkan seperti itu, maka kemudian Rasulullah SAW itu ternyata menyuruh kepada Bilal, wahai Bilal, delok.
Setelah dilihat ternyata sahabat tadi yang awalnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya ternyata bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara apa tadi Bu? Ridhonya daripada seorang ibu. Sahabat tadi adalah Alqamah. Jadi Alqamah itu orang yang soleh. Cuma ada satu kesalahan yang dia lakukan. Karena begini Bu, kita bahas di yang awal ya. Ma min mu'min lahu abwani. Siapa saja dari setiap mukmin itu dia itu mempunyai dua pintu. Pintu apa? Pintu surga. Kita itu sebetulnya di dunia itu punya pintu surga. Dua pintu surga. Kalau orang tua kita itu masih ada. Dua-duanya itu berarti yang satu dari pihak bapak, yang satu itu dari pihak ibu. Jadi setiap mukmin itu dia itu mempunyai dua pintu daripada surga. Fayasbahu wa huwa muhsinun ilaihima. Manakala dia itu senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya ataupun salah satu dari keduanya. Syaratnya orang tua itu menjadi pintu surga manakala anak itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, salahnya Alqamah di mana, Bu? Tugas dan kewajiban daripada seorang anak atas orang tuanya itu adalah memenuhi daripada kebutuhannya. Ini betul. Nah, kapan seorang anak itu harus memenuhi kebutuhan daripada orang tuanya? Pertama, nek orang tuanya itu sudah tidak bisa bekerja. Kata lho Bu, nek Pak Mboke tibake kasile luwih kenceng malah luwih sugih saka anake di situ. Ya tidak perlu seperti itu. Ayo kalau orang tua mencari nafkah itu sudah tidak bisa di situ. Ataupun orang tua kita itu sudah pikun. Nek wong pikun kan berarti nggak ada apa Bu? Pikiran mencari nafkah itu kan nggak ada ya kan? Kan sakarpe dhewe nek wong pikun. Disitulah yang namanya seorang anak itu berkewajiban menafkahi daripada orang tuanya. Terlebih lagi Alqamah ini anak laki-laki, karena kewajiban di situ menanggung daripada orang tua itu dibebankan kepada anak laki-laki. Mulai panjenengan yang menjadi istri kita sebagai seorang istri, dia aja cemburuan karo bojone dhewe. Apa-apa mboke, apa-apa mboke. Lah ini surga lho. Nggih napa mboten? Tapi kenyataannya pripun Bu? Ya jenengan rada meri ya kan. Kok apa-apa buke laku. Lah sebetulnya kan seorang suami kan bisa bersifat bijak, bersikap bijak kepada antara ibu dengan istrinya. Tapi yang namanya Alqamah itu memang senantiasa mendahulukan daripada istrinya. Apapun yang diminta istrinya itu pasti Alqamah itu akan penuhi. Sedangkan dia itu tidak semua keinginan daripada ibunya itu adalah dipenuhi. Padahal di sini ada 10 hak di situ. Wa yuqalu lil walidaini di situ alal waladi asratu huquqin. Hak orang tua terhadap anak itu ada 10. Ataupun kewajiban anak terhadap orang tua itu ada 10. Yang pertama apa? Ahaduhuma annahu idza ihtaja ila ta'am at'amahu. Kewajiban kita kepada orang tua itu adalah ketika orang tua itu meminta makanan kepada kita sebagai seorang anak, hendaklah penuhi. Jangan ditelepon, "Dok, aku pengen tepo tahu." Lenteran goleh napa, Bu? Ojo halah mbah. Neng omah ana sego to, wis to dipangan kalau segone. Kok segone ra kepangan mubadir. Jenenge wong tua ki kadang kan mempunyai satu keinginan pengen tepo wong jane nek mangan ki yo ora akeh lho, Bu. Nggih ta, Bu? Jare jenengan tumbasno paling kok lek sing dipangan separo wae rantek-rantek nek wong tua. Neng kan apa puasnya dia merasa ternyata dia itu diperhatikan oleh apa? Anak. Walaupun tibake tepo. Jangan rakilingi biyen zaman dhewe isih dadi anake. Wah njaluk apa wae dituruti napa mboten Bu?
Lah nggih, ngapa? Genti wong tuane dhewe wis tuwa njaluk dhewe kok isih semayan. Nggih napa mboten? Cek to Bu aku isih repot. Engko to dilik-dilik engkas ngono kan. Jare mbiyen jenengan nek dingonokno kowe nesu apa ora Bu? Nangis, nesu. Kok ndang ngono kan, pengene ndang kan sama. Kayak terkadang orang tua itu ada model orang tua itu sengpekiluan, mau ngerepoti anak. Jane pengen ning dhek ora wani ngomong kok nek ngerepoti anak. Tapi enek sing kebangetan, wong tuake ya kadung keduka ning anake sing ora patek ngerti, ngoten lho Bu. Padahal iki kewajibannya itu kalau minta makanan, malah ya ditukokno lah. Paling dimakan itu seberapa? Makanya saya diceritai Bu, seorang ibu yang dia itu suaminya qadarullah itu dikasih sakit. Orang sakit itu gampang nesu napa mboten Bu? Nggih, hawane ki nesu, jare titik-titik salah, titik-titik salah. Pantangannya sebetulnya ketika dia sakit ora oleh mangan gula, ora oleh mangan sego padang ngono lho Bu. Oh nek ora dituruti, nesu. Nah, terus sering dengan saya, ini gimana kok? Apakah saya ini berdosa ketika saya itu tidak memenuhi keinginan suami, sedangkan makanan-makanan yang dia minta itu adalah makanan pantangan bagi kesehatan. Saya lihat gini, lihat aja usianya sudah berapa toh? Nah, nek usianya 70 munggah ya kan? Ala tukokno elek wis toh. Allah ternyata ketika dibelikan Bu ya, lo mangan guline iki omong 3 sendok lho Bu, gitu. Tapi kan intinya itu orang yang sakit itu dia lego, karena apa? Apa yang dia inginkan itu terpenuhi. Gak ada yang ngomong, aku tukune gule ning kene. Ngono lho. Jadi enggak sembarangan gule itu bisa beli. Harus gulene ki ning kene. Anak sing budal. Ora apa-apa. Bar kowe sesuk enjuk saka Padang. Alah tukokno ya tenan mangane ya sak itu toh kita itu sebagai seorang anak ketika orang tua itu meminta ya sudah tukokno. Apalagi kalau misalkan ya sudah usianya seperti itu walaupun itu pantangan di situ. Kan orang bendino ta Bu. Pingine kan ya orang bendino. Nek kemudian kita tidak memenuhi jenenge wong loro wis sing apa? Dikowo perasaan. Akhirnya kan baper toh, koyo-koyo ki ora diurusi, ngono lho Bu. Pengen iki ora diurusi kan. Nah, kowe hawane wong loro ngono lho Bu. Hawane wong tuwa ki ngono kuwi ngono lho Bu. Kayak dhewe kan ya mulai tua ta Bu nggih. Nah, nggih. Hawane ki ya ngono kuwi. Padahal tadi kewajiban anak itu yang pertama kalau orang tua itu tadi apa Bu? Minta makan, idza ihtaja ila ta'am at'amahu. Wasani idza ihtaja ila kiswah kasahu in qudira alaihi. Kita sebagai anak, nek orang tua kita itu celuluk ngene, Nduk. Aku tukokno saya ngono lho. Nah, ya nek jenengan ke enek ki ora usah tok-toke ki kok kan apa jenenge? Olah ngono lho Bu. Cek to Bu. Cek ya iki kebutuhanku awal bulan iki ya Bu ya. Siji bayar listrik, loro bayar banyu, telu bayari SPP putu-putune. Jane iki mbah iki ya ngerti. Nek ora usah ngomong ngono iki nyapa to Bu? Dulu ketika kita butuh Bu arep piknik, apakah orang tua kita yang ngomong ngono? Ora iso. Piye gitu kan nggak ada orang tua yang ngomong gitu ya kan, coba kita mikir Bu. Jadi sekarang kalau misalkan orang tua itu meminta, misalkan paribasane kok baju, karena ini kewajiban yang kedua, kalau orang tua itu minta dibelikan baju wes tuh kok merasa ngomong nek kita itu dalam kondisi kesulitan. Menurut saya Bu, saya ini ngalami Bu, kalau kayak anaknya Yora Saidi pada waktu itu Bapak Ibu minta di situ. Di antara saya 4 bersaudara, itu yang paling nggak punya itu saya itu sebetulnya. Cuma gedugone wong tua ke kalih kula, ngono lho. Bapak minta ini, Ibu minta ini. Saya itu cuma iya gitu dok. Nggak pernah saya bilang repot ngono. Mbah kowe carane piye ngono, ngertine kok dikirimi gitu aja. Nah, tapi yang mungkin
Setelah itu menjadikan saya itu merasa hidup saya itu dicukupi oleh Allah gitu loh. Ketika saya butuh ternyata ada gitu loh Bu. Tak mat-matno itu karena doa orang tua yang luar biasa. Dan saya ketika pulang itu ora tau njaluk apa-apa, mung njaluk dongane wis njuk dongane tok ngono ae Bu. Ya barangkali ini yang menjadikan cukup ngatasi bojone wong servis jam itu kok nggih. Bojo kula kan mung servis jam Bu, iso nyekolahno anak, iso nguliahno anak. Ajaib kan Bu nggih? Ajaib. Tapi itu barangkali berkat daripada doa orang tua di situ. Ya tadi sing penting dhewe iki wong tuwa njuk tukokno iki jenengan rasa semayan, wis ya tukokno. Ora iki kan jenengan iki jane utang ngono lho Bu. Tapi nanti insya Allah semua itu adalah dimudahkan oleh Allah. Ning dhewe kan kadang ora. Nggih napa mboten? Sik tambah aku ki sik repot. Engko nek aku wis longgar. Padahal dulu orang tua kita enggak pernah mengatakan aku ki repot. Ketika anak itu butuh pasti di situ orang tua itu memenuhi. Nah, ini tibalah kita untuk membalas sebagaimana dulu kita itu diperlakukan seperti itu oleh orang tua. Makanya di sini ada satu kisah. Kisahnya itu adalah Abdullah bin Umar, Bu. Abdullah bin Umar, tapi ini bukan Abdullah bin Umar, Bu. Abdullah bin Umar pada waktu itu ini pas, Bu. Ini kan musim haji ya, Bu, nggih. Nah, orang sudah pergi untuk melaksanakan ibadah haji. Lah pada waktu itu Abdullah bin Umar itu melaksanakan ibadah haji. Ketemulah dengan seorang pemuda dari negeri Yaman. Lah seorang pemuda itu, Bu, ketika wukuf, ketika tawaf di situ. Ketika tawaf di Ka'bah itu kan 7 putaran gitu. Dia itu tiba gendong mboke, ngono lho. Mboke itu digendong sampai 7 putaran. Tidak hanya itu. Kalau ketika ibunya itu yang pas rukun daripada haji itu tidak bisa dikerjakan, maka dia pasti akan menggendong daripada ibunya. Maka kemudian dia itu mengatakan seperti ini. Inilah ba'iruhal mudillal. Aku ini di hadapan ibuku seperti binatang tunggangan sing manut. Maksudnya pemuda Yaman ini adalah pemuda yang soleh yang senantiasa dia itu apa, Bu? Senantiasa berbakti kepada ibunya. Paribasane ibunya ngomong apa wae pasti dikerjakan, gitu loh, Bu. Kemudian akhirnya dia bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, wahai Abdullah bin Umar, ataroni jazaituha di sini. Apakah dengan aku menggendong ibuku ketika melaksanakan ibadah haji ini sudah sebagai bukti aku itu membalas daripada budinya? Maka kemudian Abdullah bin Umar itu mengatakan, lah, tidak. Walaupun arep digendong neng-di mbok muwi, kowe urung iso membalas bagaimana jasa ibumu dulu. Walau bizafroten wahidatin. Walaupun itu cuma di situ setarik nafas ketika ibumu itu melahirkan. Kita nek ngelairno jenengan uate ping pira, Bu? Tergantung ya, Bu nggih. Kuat sepisan nek sing brojol, nek sing pindho lagi brojol, nek ping 3 lagi brojol. Itu tidak sebanding, Bu, dengan uate. Walaupun itu sekali uate seorang ibu ketika melahirkan daripada anak. Jadi tidak sebanding seperti itu. Makanya di sini kalau kita tahu seperti itu, maka jangan pernah yang namanya kita itu menyia-nyiakan orang tua. Orang tua minta apa, walaupun kita dalam kondisi mungkin apa kekurangan, kita usahakan untuk memenuhi. Wong jaluk mangan, jaluk pakaian di situ. Kemudian yang ketiga wasalis, idza ihtaja ahaduhuma ila khidmatihi kalau kedua orang tua itu meminta kita itu untuk membantu pekerjaannya, hendaklah apa? Ya diwangi, ngono lho, Bu. Dahulukan.
ini yang biasanya kita itu apa? Karena kita sudah tersibukkan dengan rumah tangga kita sendiri, akhirnya ketika orang tua itu meminta bantuan kepada diri kita itu tidak membantunya. Panjenengan kalau tidak bisa membantu, kasih solusi. Misalkan ini, Pak, Uti, aku iki nun sewu mboten saged ngrencani. Ning niki kula ceritane kita itu mengundangkan tukang. Nah, ngono jadi kasih solusi di situ. Jangan tidak mengasih solusi. Ngaten mawon gantine kula niki kula undangno tukang. Kersane sing ngerjakno di situ adalah tukang. Jadi jenengan itu ngasih solusi, kalau tidak bisa memberikan di situ adalah bantuannya. Karena orang tua itu sebetulnya jadi yang ngerti repote anak nih, nek dia itu tidak terpaksa, sebetulnya orang tua itu tidak sampai meminta bantuan seperti itu. Nah, wis kepepet banget itu orang tua kan biasanya baru minta bantuan seperti itu. Makanya kalau orang tua itu meminta khidmatnya kita, bantuannya kita, hendaklah kita itu segera membantu sesuai dengan kemampuan. Tapi alhamdulillah saya bukan orang tua saya bukan tipe yang patokannya itu harta, Bu. Nah, dipikir-pikir aku kayak orang duwe-duwe, Bu. Cuma yang paling dikangeni ya aku, Bu. Padahal saudara saya 3 dekat dengan bapak itu loh. Nah, tapi beda. Jadi bapak itu bukan memandang dari anak ini semua kayak enggak dipandang seperti itunya gitu loh. Mungkin orang tua itu merasa perlakuannya. Karena ada model anak itu sing ora patek ngerti karo wong tua. Maksudnya ora patek ngerti karo wong tua itu ngene, Bu. Kan ada tadi saya sudah bilang wong tua ki enek sing modele pekiwuhan. Dheke nggo samipan. Maksudnya nggo kiasan ngono. Dhek jane njaluk ning nggo kiasan. Gini contohnya gini. Wah, nek tempe bacem ki ketoke enak ngono. Lah jane ki wong tua ki ngono ki njaluk lho, Bu. Ning kadang enek anak kuwi sing ora mudeng. Di situ. Kudune kan sing jenenge anak kan nawani ya kan. Nyuwun nopo seperti itu. Saya, Bu, selama ini misalkan saya disuruh beli apa, saya pernah, Bu, pada waktu itu nggo duit pas-pasan. Saya sudah nggak mikir saya nanti seperti apa pulangnya. Nah kok gini, saya dikasih uang pada waktu itu 1 juta oleh bapak. Gini, tukokno karpet iki arep bodo, ngono lho, Bu. Nah, tapi suami saya bilang gini, Mi, nek kowe kene-kene berarti nek bapak ke ngongkon awakmu, kowe berarti tanggunganmu, ngono lho. Duitnya ya tak tompo. Dia ngasih lembaran 10 warna merah ya kan di situ. Itu tak belikan seharga itu 2 karpet. Pada waktu itu 1 juta. Tapi duitnya tak balik noneh, Bu. Tapi tak balik noneh kuwi tak genti 50 ribuan, tapi jumlahnya 1 juta. Nah, jadi terkadang dari tindakan-tindakan seperti itu yang menjadikan apa? Wong tua ke terkesan ngono lho. Oh, tiba anakku ngerteni ngono ya kan di situ. Nah, jadi nawani sik. Aja nunggu wong tua ke celuluk, tapi tawanono sik wong tua ke kan di situ. Aja nunggu celuluk. Nah, yang seperti itu, Bu. Itu terkadang secara prakteknya ini gampang-gampang angel di situ. Tidak semua orang bisa ini seperti itu. Karena kadang dewe mikir, tiba bar kuwi, aku tiba ya iso mulih ning Magetan ya kan di situ. Nah, itu rezeki itu pasti akan ada, entah itu datang dari mana setelah itu. Yang penting kalau misalkan orang tua itu membutuhkan, ya sudah di situ. Warabi idza da'ahu ajabahu wa hadaru. Kalau orang tua kita itu memanggil di situ. Nah, nek bapak saya itu saya gini pun wis ngene. Ketoke kok wis suwi ya. Wis ora mulih ya panjenengan. Nek ngono ki intine ki kon mulih asline. Dia enggak pernah ngomong ngene. Mulya enggak pernah. Cuman nih, ketoke wis suwi ya ora mulih ya ngono. Ketoke wis suwi ora mulih. Kuwi berarti mulih, kon mulih ngono kan.
Dan saya ketika ditelepon, oh ada kok sakit, malam, apa, saya pasti langsung berangkat di situ. Jadi kalau untuk orang tua itu, bagi saya itu karena ini surga kita di dunia ini jangan pernah disia-siakan di situ. Maka orang tua, apalagi kok sampai orang tua kayak nyeluk, udah mulai ngono ya kan di situ. Ketika itu jenang mulai. Alah pengajian ya ditinggal loh pengajian ya kan di situ. Ya libur-libur dilik ngono ya kan seperti itu. Tapi apa? Karena orang tua itu adalah memanggil kita. Karena sebetulnya, wong saya saja sudah mulai merasa, Bu. Ini kan saya di rumah tinggal berdua ya, Bu ya. Ya Allah, nek anak mulai ke seneng ya, Bu. Rasanya ke neng omah ki ya rame. Ayem ngono ya, Bu ya. Karena apa? Biasanya saya jam 8 sudah tidur itu sama suami. Bari saya turu, kok nek anak itu ngantek jam 9, setengah 10, jaduman, kan seperti itu. Saya merasa berarti gini, wong tua kene kangen tibake ngene iki ngono. Iki tak rasakno saiki, Bu. Ya Allah, iki nek anak ora enek kabeh nek pas lara jan ndresula banget Bu nek pas lara anak ora enek sing openi ya lara sisane kan di situ. Wes. Ini baru terasa ya Allah, berarti Bapak. Saya terus mengibaratkan Bapak saya itu ternyata yang ini yang dirasakan Bapak saya itu seperti itu. Makanya saya ngerti Bapak sakit budal, Bu. Karena saya ngerasa, tak tibakno di diri saya sendiri gitu loh, Bu. Saya juga sudah menjadi orang tua. Ternyata seperti ini. Makanya ketika orang tua kita itu adalah memanggil kita, segera penuhi daripada panggilannya. Sak repot-repot itu, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai menyesalnya kita datang ternyata orang tua kita itu sudah apa, Bu? Hilang nyawanya dari raga. Jangan sampai seperti itu, Bu. Warabi di situ, wal khamis di situ. Idza amara bi amrin atau ahu malam yu'mar bil maksiyah. Nah, selama orang tua itu adalah memerintahkan kepada satu kebaikan, hendaklah dipenuhi perintahnya. Tapi kalau orang tua itu adalah memerintahkan kepada satu kemaksiatan, yo aja dituruti ngono lho, Bu. Tapi nek wong tua memerintahkan kita kepada satu hal yang baik, jenengan kudu memenuhi. Saya contohkan, ini kisahnya Abdullah bin Umar. Nah, tadi kan Abdullah bin Umar ketemu dengan pemuda dari Yaman. Kalau ini adalah kisahnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pada waktu itu. Abdullah bin Umar berarti anaknya Umar bin Khattab. Dia menikah dengan seorang wanita yang melalaikan dia dari ibadah. Betul, Bu? Yang namanya seorang bapak, dia tidak ingin anaknya terpengaruh dengan kejelekan daripada istrinya di situ. Karena apa? Sholatnya telat. Karena apa? Saking ngayune bojone ngono, Bu. Saking ngayune bojone akhirnya nyapa-nyapake wegah ngono, arep tinggal sholat ke yo wegah. Bojone jenengan ganteng apa elek? Ganteng apa elek, Bu? Sing jujur wae. Nek bojo elek ke awet. Nek bojo ganteng ora awet. Nggih napa mboten? Nek bojo elek ke awet eleke. Nggih napa mboten? Mbok kok tuwa ya tetep elek. Nek bojo ganteng, alah suwe-suwe ki ya dadi elek. Biyen gantenge kaya apa nek tuwa lah perat-perat kabeh ya dadi elek ta, Bu. Lah nek bojo gantenge ya rada ndrawasi. Nggih ta, Bu. Jenengan tinggal lunga wis teratap ngono kan. Yo ngono enek sing ngelirik ya kan seperti itu. Nek bojo elek kan jenengan los nggih ta, Bu. Los ala paling ora enek sing ngelirik ya kan seperti itu kan. Sapa sing arep ngelirik ya seperti itu kan. Nah, ini karena Ibnu Umar itu tibain duwe bojo ayu, tapi bojone iki melalaikan dari ibadah kepada Allah. Akhirnya diceluk. Aku pengen ngomong-ngomongan karo awakmu. Iki bahasane wong kene wae ya kan. Napa niku, Pak? Maka kemudian
Umar bin Khattab mengatakan seperti ini. Aku pengen kamu cerai dengan istrimu. Seperti itu. Karena istrimu membawa dampak yang tidak baik. Maka sang jenenge Ibnu Umar, yo mah wong banget cintane di situ. Mulane wong ki nek cinta ki aja nemen-nemen Bu ya kan di situ kan. Nah, nek kadung cinta ki yo angel. Akhire Umar bin Khattab itu mendatangi Rasul ini sing iso ngekeki solusi itu cuma Rasul. Tapi sebetulnya Umar bin Khattab itu menyuruh putranya itu cerai itu ada alasannya, bukan kok sekedar ndang cerai. Makanya kan tadi kalau orang tua itu memerintahkan kepada satu hal yang baik, maka turutilah. Kalau orang tua itu menyuruh kepada kemaksiatan, maka jangan pernah diikuti di situ. Nah, jane sing diomong Umar bin Khattab apik karena ngerti anaknya itu nanti bakalan lama kelamaan kalau tetap mempertahankan rumah tangganya itu nanti ibadahnya itu semakin lama semakin kendor, dia semakin jauh dari Allah, dia terlenakan dengan kecantikan daripada istrinya. Akhirnya dipanggil. Ibnu Umar itu dipanggil oleh Nabi. Setelah dipanggil ditekoi, dia akhirnya itu sering telat sholat berjamaah di situ. Maka kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tolakov, ceraikan dia sebagaimana bapakmu itu sudah menyuruh. Maka ini sekarang aku yang menyuruh, ceraikan. Akhirnya diceraikan. Karena apa? Umar bin Khattab ki nyuruh ki ya ora dengan hawa nafsunya, ning ngerti anaknya ini nanti akan menjadi kedepannya ini ibadahnya ini bukan semakin baik. Tapi beda lagi ini kisah di zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Ada seorang laki-laki yang dia itu mengadu kepada Imam Ahmad bin Hambal. Intinya laki-laki tadi mengadu, wahai Imam Ahmad, aku itu sudah berumah tangga sekian tahun. Cuma aku kemudian dipanggil oleh kedua orang tua. Dan ternyata ketika aku dipanggil, aku itu disuruh untuk menceraikan daripada istriku. Kira-kira jawaban Imam Ahmad bin Hambal, suruh menceraikan atau tidak? Suruh menceraikan atau tidak? Tidak. Jangan bercerai. Terus pemuda tadi yang dia itu minta fatwa kepada Imam Ahmad bin Hambal itu makan ini. Loh, di zaman Nabi, wahai Syekh, Ibnu Umar itu ternyata juga menceraikan istrinya karena apa? Orang tuanya. Ganti dibalik kalau Imam Ahmad bin Hambal. Lah apa bapakmu ke Umar bin Khattab? Karena semakin generasi ke sini itu keimanannya itu berbeda. Secara otomatis cara menyimpulkan sebuah permasalahan itu juga berbeda. Umar ketika menyuruh anaknya itu bercerai itu tentunya dengan ilmu. Tapi masa sesudahnya belum tentu. Boleh jadi bapaknya itu menyuruh bercerai itu karena apa? Orang senang gitu ya kan, bukan berdasarkan ilmu. Makanya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan jangan ceraikan, karena bapakmu itu bukan Umar bin Khattab. Nek bapakmu Umar bin Khattab nih ora apa-apa, karena apa? Pertimbangan secara ilmu. Pokoknya di sini kita sebagai anak, asalkan orang tua kita itu memerintahkan kepada satu kebaikan, hendaklah kita turuti. Asalkan orang tua kita itu tidak menyuruh kita melakukan daripada satu dosa dan kemaksiatan. Wasadis ayyatakallama ma'ahu billini walayatakallama ma'ahu bil kalamil ghalib. Hendaklah ketika kita itu berbicara kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang layin, lemah, lembut, ojo digetak, Bu. Kecuali lho nek mbae budek ya kan di situ. Nah, jenengan mbae budek ngomong liris ngono kira-kira oke, krungu berapa? Ya krungune ning dijawil sik, ya kan nih. Jenengan jawil sik aja bengak-bengok di situ ya kan di situ. Nah, nek kedua orang tua kita itu masih normal pendengarannya, nah jangan sampai suara kita itu melebihi kerasnya daripada suara kedua orang tua kita. Karena di sini kita tidak boleh berbicara kepada orang tua kita itu melebihi suaranya. Nah ini Ibu,
aja bengak-bengok. Nah, bah, ngono malahan. Biasa ki Bu malah ngono ya. Dibengoki ya kan seperti itu. Nah, jadi karena kita itu mengatakan itu saja kita tidak boleh, apalagi sampai kita itu membantah daripada perkataan kedua orang tua. Intinya apa? Pelankan perkataan kita, jangan sampai melebihi suaranya itu melebihi daripada orang tua kita di situ. Kemudian wasabi alayyata'uhu di situ biismihi. Jadi kalau kita itu memanggil kedua orang tua kayak gak oleh jangkar, diceluk jenenge tak. Dilalai jenenge Senen ngono ya kan. Nen Senen ngono ya kan. Ya harus bapak, nek ora ya kong gitu ya kan, di situ membahasakan daripada anak. Jadi jangan sampai semarah-marahnya kita misalkan ada cekcok dengan orang tua, kemudian memanggil orang tua kita itu menggunakan namanya langsung gitu. Nah, jadi tidak boleh, ya tetap karena kita itu adalah seorang anak, berarti panggilah dia dengan sebutan sebagaimana mestine panjenengan itu menyebut bapak atau kakung atau mbah kung, monggo, tapi jangan sebut namanya langsung gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah wasamin ayam siya khalfahu. Kalau kita itu berjalan, itu hendaklah kita itu berjalan di belakangnya. Jadi nek dhewe karo wong tuwa, dhewe sing luwih enom, apalagi kita itu kedudukannya itu sebagai seorang anak, kita tidak boleh berjalan di depan orang tua. Di situ. Terutama orang tua kita. Lah piye lho mbah iki wis munduk-munduk ngono kek aku ki anu. Ya jenengan kalau seperti itu bilang dulu. Oh, kula tak rumiyin. Ngono lho. Aja blunus wae ngono lho, Bu. Karena ini termasuk daripada apa? Kewajiban kita sebagai seorang anak, kalau kita itu berjalan, hendaklah berjalan di belakangnya. Apalagi bapake. Wong tuane dhewe iki wis tuwa, ngono lho Bu. Nek wis tua kan berarti jalannya saja sudah sulit di situ. Cek, masih 2 ya Bu ya? Tak lanjutkan 2 tok wae. Wa ayyardolahu mayurdolin nafsihi. Hendaklah ridho dengan kedua orang tua sebagaimana orang tua itu senantiasa ridho. Misalkan begini Bu, orang tua itu tidak semuanya itu ketika dia itu mempunyai harta itu diwariskan. Terkadang ada harta itu yang dihibahkan kepada anak. Wong harta itu pada dasarnya kita itu tidak mencari. Wonge hae itu kepunyaan daripada orang tua. Kalau misalkan orang tua kita menjadikan iki ora tak digawe waris, tapi tak digawe hibah. Hibah itu adalah apa? Hadiah. Ya jenengan kudu redo. Jenenge hadiah arep dipadakno ya ora apa-apa. Lanang wedok padha ora masalah. Bahkan mungkin kalau dia itu mungkin condong kepada salah satu anak, ini dilebihkan, nggih mboten napa-napa. Nah, kita harus ridho dengan yang seperti itu. Karena ini di dalam syariat pun itu diperbolehkan kalau itu masalah waris harta ya kan. Dia itu mau waris ataupun hibah. Sebagai seorang anak, di situ tugasnya itu ridho dengan keputusan daripada orang tua, terutama di sini yang hubungannya yaitu dengan harta orang tua. Kemudian yang terakhir di sini, wal asir ayyadahu lahu bil maghfirati. Nah, kewajiban kita sebagai seorang anak hendaklah memintakan ampunan kepada orang tua. Baik orang tua itu masih hidup ataupun orang tua kita itu sudah meninggal. Ada satu hadis di sini. Tarfa'ulil mayyit, di situ ba'da mautihi darajatuh. Mayat itu akan diangkat derajatnya kelak di akhirat, Bu. Padahal si mayat ini dulu ketika di dunia itu amal baiknya itu tidak banyak. Tapi ternyata ada yang mengangkat derajatnya kelak di akhirat. Fayaqulu ay rabbi.
Dan mayat itu mengatakan, dia berdialog kepada Allah, ya Allah, aku ke amalan baik itu sedikit, tapi kenapa aku itu diangkat derajatnya oleh dirimu? Apa yang membuat derajatku itu dinaikkan oleh engkau ya Allah? Fayuqalu, maka Allah berfirman, waladuka astaghfarulaka. Karena apa? Ampunannya, permohonan ampunan anakmu yang ditujukan kepadaku, supaya apa? Aku mengampuni daripada dosa-dosa. Tugas kita, baik orang tua masih hidup maupun orang tua sudah meninggal, ini adalah memintakan ampun atas dosa-dosa daripada orang tua. Terlebih lagi manakala orang tua kita itu sudah meninggal, maka memintakan ampun supaya apa? Derajat orang tua kita itu kelak ditinggikan di sisi Allah. Insya Allah kita lanjutkan, ini belum selesai, masih banyak banget ya kan. Ini karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi kita sebagai seorang anak. Walaupun kita itu orang tua, tapi kita termotivasi untuk senantiasa terus melakukan amal kebaikan. Sebelum saya tutup, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sore hari ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amalan kita diterima di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma yataqabbal minna ruku'ana, yataqabbal minna sujudana, yataqabbal minna tilawatana, yataqabbal minna majlisana, yataqabbal minna majlisana, yataqabbal minna majlisana, innaka antas sami'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.